Warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan belajar tentang soal-soal ya yang berhubungan dengan rolling kontak bearing. Jadi kalau kemarin kita belajar tentang sliding kontak bearing, sekarang adalah rolling kontak bearing. Ini contoh soalnya. Apabila ada sebuah poros ya, misalnya dia berputar pada kecepatan yang konstan, namun dia mendapatkan beban yang berubah-ubah atau beban variabel. Bantalan bearing yang mendukung poros tersebut dikenakan beban radial stasioner setara 3 kN selama 10% waktu. Jadi kalau bearing ini dia berputar ya selama 100% waktu yang dibutuhkan, 10%-nya itu dia mendapatkan beban 3 kN. Kemudian 2 kN untuk 20% waktu. Jadi 20% dari waktunya ketika dia berputar itu dia terbebani 2 kN. Ya. Kemudian 1 kN untuk 30% waktu. Dan tidak ada beban untuk sisa waktu siklus. Jadi 40% ya. Terus sisanya ini 10, 20, 30 dan 40. Jika total umur yang diharapkan untuk bearing adalah 20 kali 106 putaran, 20 kali 10 pangkat 6 putaran dengan kehandalan 95%, hitung besar beban dinamis bantalan bola. Jadi di sini atau soal ini menginginkan kita bisa menghitung berapa beban dinamisnya ya. Jadi kalau di sebelumnya, nah ini ya, beban dinamis L sama dengan C per W K kali 10 pangkat 6, C sama dengan W L kali 10 pangkat 6 1 per K. Untuk ball bearing itu 3 K-nya, untuk roller bearing itu 10 per 3. Nah, ada lagi ya. Jadi untuk istilahnya keinginan di soal tadi bahwa dia pengennya 95% ya, maka nanti akan kita memakai ini rumus ini ya, L95 dibagi L90 log E 1 per R 1 per R90 A1 per B. B sudah menjadi ketetapan di sini 1,17. Jadi ini adalah standarnya ya, standar untuk A dan B-nya. Ini adalah rumus reliability dari bearing itu sendiri. Jadi L di sini adalah keinginan kita, reliability-nya berapa. Kalau 90% maka kita pakai L95. Maka di sini R95. Baik. Dari bearing yang kemudian mendapatkan beban yang bervariasi ini ya. Jadi dari semua atau 100% beban yang diterimanya, karena dia bervariasi 3 kN 10%, 2 kN 20%, 1 kN 30% dan sisanya 0 ya. Maka kita bisa menghitung ya dengan rumus yang ini tadi ya. Karena apa? Karena yang diinginkan adalah L95 di sini. Yang diinginkan reliability-nya dia bisa mampu 95%. Nah, dengan putarannya yang mampu dia dapatkan ya selama dia dipasang di situ adalah 20 juta revolusi atau 20 kali 10 pangkat 6 revolusi. Nah, baik, yang pertama bisa kita coba kumpulkan ya apa-apa yang diketahui. Bebannya 3 kN, maka porsinya waktunya N1 nya 0,1 ya, 0,1 dari N itu 100%. W2 2 kN, waktunya 0,2 atau 20%. W3 1 kN, N3 0,3 N, dan W4 nya 0 karena tadi tanpa pembebanan. N4 nya berapa ya, tinggal ngalikan atau
1 atau 100% dikurangi 0,1, 0,2, 0,3 sama dengan 0,4 N. Reliability yang diinginkan L95 dengan jumlah putaran 20 juta revolusi. Nah, kalau kita mendefinisikan ya, L90 di sini adalah life of bearing corresponding reliability 90%. Jadi reliability 90% dari bearing itu sehingga dia masih bisa digunakan. Nah, yang diminta ini 90% yang dipinginkan di soal itu, bahwa bearing itu dia mempunyai reliability 90%, sedang dia mampu berputar sebanyak 20 juta revolusi. Nah, ketika kita menghadapi soal seperti ini, kita bisa menggunakan rumus ini ya, perbandingan yang tadi, karena yang tadi kan L per L90. Kalau kita ingin reliability-nya L80 80% ya L80 di sini. Di sini L80. Maka di sini karena kita inginkan reliability-nya 95, maka L95 dibagi L90. Kenapa kok dibagi L90? Ya. Jadi untuk bearing ini dia standarnya adalah reliability-nya 90%. Kalau inginnya 95, maka kita harus membandingkan dengan standar reliability-nya. Jadi log E 1 per R95 dibagi log E 1 per R90. 1 per B. Jadi kurung 1 per B pangkatnya. Karena di sini 95% ya 0,95, 1 per 0,90 untuk standarnya ya. Bagi 1,17. Nah, ini B-nya 1,17. Jadi ini standarnya untuk bearing ya. Nah, dari sini Anda harus menyelesaikan pakai kalkulator ya nanti ya. Jadi log 1/01 dibagi 0,95 itu 0,0513 dibagi 0,1054 untuk log E 1/0,9. 1 dibagi 1,17 ketemunya 0,8547, maka hasilnya 0,54. Nah, maka kemudian ya L90 sama dengan ya, maka L95 dibagi ini 0,54, maka ketemu 37 kali 10 pangkat 6 revolusi. Kenapa kita cari L90 nya? Ya karena yang akan kita desainkan itu berdasarkan yang standarnya ya. Nah, kemudian setelah kita mengetahui itu tadi ya L90 tadi, kemudian kita mencari W atau namanya equivalent radial load. Jadi rumusnya N1 W1 pangkat 3, N2 W2 pangkat 3, N3 W3 pangkat 3, N4 W4 pangkat 4. Jadi ini adalah porsi dan bebannya dipangkatkan 3 ya, dibagi dengan porsinya N1 plus N2 plus N3 plus N4 pangkat sepertiga. Jadi ini rumusnya equivalent radial load. Jadi untuk beban yang variabel atau berubah-ubah, maka kita bisa masukkan ya, kalau W1 3 kN, W2 2 kN, 3 1 kN, dan 0 tanpa beban. Ini porsinya dikalikan semua, dibagi, porsinya ditaruh di bawah sini 0,1 N, 0,2 N, 0,3 N, dan 0,4 N. Kemudian ini dipangkatkan sepertiga ya, sesuai dengan apa istilahnya, seperka ya. Ini kan aslinya seperka dan K itu adalah 3 untuk ball bearing. Maka kemudian ini kita jumlahkan ya, 2,7 plus 1,6 plus 0,3 plus 0 ya. Jadi ini kita bagi, ini kita tambahkan dulu. Jadi ini dibagi ini dibagi ini, dibagi ini, dan dibagi ini. Ketemunya ini 1,663 kN. Nah, maka ketika W bisa kita ketemui, L90 sebelumnya bisa kita cari ini ya.
maka kita bisa mencari yang namanya dynamic load rating atau angka beban dinamisnya. Dari mana? Dari ini, W sama dengan L90 dibagi 10 pangkat 6 1 per K. W nya ada 1,663, L90 37 kali 10 pangkat 6 dibagi 10 pangkat 6 ya. Tinggal kita nyoret akar pangkat sepertiga 5,54 kN. Maka ini adalah besarnya beban dinamis ya dari bearing yang di soal nomor 1 ini. Nah, contoh soal yang kedua, jadi Anda diminta untuk mencari sebuah single row deep groove ball bearing dengan siklus operasinya seperti tabel di bawah ini, tapi dia inginnya mempunyai atau bearing ini mampu dipakai selama 15.000 jam. Nah, maka ini porsinya ya atau fraksi dari siklusnya ya, kalau tadi 1/10 atau 0,1 dari keseluruhan umurnya bearing itu, dia mendapatkan yang namanya heavy shock, jadi beban berat. Beban radialnya 2000, beban aksialnya 1200, kecepatannya 400, service faktornya 3,0. Kemudian ada 0,1 lagi atau 1/10, dia mendapatkan beban yang ringan, radialnya 1500, beban aksialnya 1000, speednya 500, service faktornya 1,5. Kenapa satu faktornya bisa lebih kecil? Ya karena dia bebannya kecil, light shock. Kalau heavy shock maka service faktornya harus besar, 3. Kemudian 1/5 atau 0,2 ya, waktu yang dipakai dia mendapatkan beban moderate shock atau tengah-tengah gitu ya. Beban radialnya 1000, beban aksialnya 1500, speednya 600, service faktornya 2. Kemudian tanpa beban itu 3/5, jadi sisanya ini ya. Shock 1200, 2800 dan service faktornya 1. Jadi service faktor cuma 1 ya karena dia tanpa beban sama sekali. Anda diminta untuk mencari ukuran dari single row deep groove ball bearing. Kita harus mengasumsikan ya, diminta di soal ini radial dan axial load faktor menjadi 1 dan 1,5 secara bergantian dan inner race rotate, dan kemudian yang dalam ini inner race ini dia berotasi, ikut berotasi bersama poros. Baik, nah untuk soal yang kedua ini karena dia ada beban radial, ada beban aksial ya, maka yang kita pakai adalah rumus ini, W sama dengan X atau faktor faktor radialnya dan faktor aksialnya Y, X, Y. Jadi ini adalah X itu searah sumbu X maksudnya, jadi beban radial, Y searah sumbu Y, yang merupakan di sini adalah beban aksial ya. Nah, karena ini adalah beban radial maka dia ada yang namanya V atau kecepatan, speednya X kali V kali WR, beban radial ditambah Y kali WA. Ini faktor aksial kalikan beban aksial dikalikan dengan KS. Nah, di sini tadi di soal disebutkan ya bahwa dia lifetime-nya 15 jam. Beban radial 1 2000, beban aksial 1 1200 dan seterusnya. Ini ada di Nah, di sini. Ini kita masukkan semuanya di yang diketahui di sini ya. Nah, kemudian
KS-nya ya 1 di sini. We know that basic dynamic equivalent radial load considering service factor is ini. Jadi ini rumusnya. Radial load factor, axial load factor juga ditentukan di sini ya di soal. Maka dari sini kita bisa memasukkan ya dari beberapa yang diketahui di sini dengan ini W atau beban ya sama dengan WR plus 1/2 WA ya, aksial KS. Nah, karena apa? Rotational factor for most of the bearing adalah 1. Dari faktor rotasinya itu 1 ya. Jadi X nya 1, Y nya 1, jadi WR ya, ini 1 semua. Nah, di sini maka kemudian kita bisa memasukkan ya setiap siklus. Nah ini setiap siklus 1, 2, 3, 4, ada 4 di sini ya. Nah, W1 WR1 plus 1/2 WA1 kali KS1. Nah, dia bebannya radial satunya 2000 plus 1/2 kali 1200. Aksialnya, beban aksial yang pertama kalikan 3 KS1 nya, jadi faktornya ya yang seperti yang di apa istilahnya faktor keamanan karena dia heavy load ya 11.400. Jadi ini ada di soal semua. W2 sama WR2 nya plus 1/2 WA2 KS2 kita masukkan di sini ketemu 4.500. W3 juga sama WR3 plus 1/2 WA3 KS3 1000 plus 1/2 1.500 kalikan 2 satu faktornya jadi 6.500. W4 juga sama WR4 plus 1/2 WA4 dikalikan faktor safety-nya 4 1 ya karena dia tanpa beban jadi 4.200 Newton. Nah, dari sini maka kemudian kita bisa life of the bearing in revolution. Jadi ini adalah rumus dari lamanya apa banyaknya apa istilahnya putaran yang mampu ditahan oleh bearing ketika dia dipasang pada sebuah komponen 60 N kali LH. Nah, dari sini maka bisa kita masukkan 60 kali N LH di sini ya. Karena itu ada lifetime-nya yang tadi yang diinginkan 15.000 putaran ya. Maka kita bisa 60N kalikan 15.000 atau 0,9 kali 10 pangkat 6 N revolusi. Nah, maka sekarang L1 nya bagaimana, L2 nya bagaimana, L3 nya bagaimana. Jadi ini lifetime ketika dia porsinya 1/10. Jadi yang pertama ya tinggal kita ngalikan L1 sama 1/10 kalikan ini 0,9 kali 10 pangkat 6 N1 atau dikalikan L ini ya, karena lifetime-nya bearing ketika dia heavy load itu adalah 1/10 nya kalikan ini sama dengan 36 kali 10 pangkat 6 revolusi. Kemudian L2 ketika dia light load atau beban ringan 1/10 kali 0,9 kali 10 pangkat 6 N2 sama 1/10 nya ya. Ada di tabel ya di soal. Nah, kita ngalikan semuanya sama dengan 45 kali 10 pangkat 6. Bedanya di mana? Bedanya ini. Dia tadi kan ada N1 ada speed ketika dia mendapatkan heavy load, N2 ada speed ketika dia mendapatkan light load.
Terus kemudian yang ketiga 1/5 cycle yang moderate ini bebannya yang tadi L3, 1/5 kali ini L 0,9 kali 10 pangkat 6 N3, kemudian 1/5 0,9 kali 10 pangkat 6 kali 600 N nya atau RPM nya 1,8 kali 10 pangkat 6 revolusi. Terus kemudian untuk berikutnya atau sisanya ya, 3/5 0,9 kali 10 pangkat 6 N4 ya, N4 tadi speednya ya, ketika dia tanpa pembebanan itu 800, maka ketemu 432 kali 10 pangkat 6 revolusi. Maka karena LL nya sudah kita ketemu ya, maka beban dinamis ekuivalen atau W bisa kita cari dengan rumus yang sama seperti tadi, L1 W1 pangkat 3, L2 W2 pangkat 3, L3 W3 pangkat 3, L4 W4 pangkat 3 dibagi L1 plus L2 plus L3 plus L4 pangkat 1/3, K nya 3 ya. Maka kemudian di sini kita bisa masukkan L1 ya, 36 kali 10 pangkat 6 kali W1 pembebanan batu yang sudah kita hitung sebelumnya tadi ya. Nah, ini kita hitung di sini, L1 juga ada di sini. Nah, kita masukkan semua di sini, 36 kali 10 pangkat 6 11 400 pangkat 3. Ini juga L2 W2, L3 W3, L4 ya. Ini kalikan W4 pangkat 3 bagi L1, L2, L3, L4 ditambahkan semua untuk pembaginya pangkat 1/3. Hanya 3 sama dengan kita total semua 1.191 kali 10 pangkat 8 ya, totalnya yang atas kali 10 pangkat 12 dibagi yang bawah 621 kali 10 pangkat 6. Semua nanti pakai kalkulator ya, karena angkanya sangat banyak. Maka ketika di akar pangkat 1/3 ketemunya 5767 Newton. Nah, maka dari sini berapa revolusi yang bisa ya, tinggal nambahkan ya. Jadi berapa umur dari bearing itu, L1 tambah L2 tambah L3 tambah L4, tinggal nambahkan semua. Total ternyata bearing itu mampu 621 kali 10 pangkat 6 revolusi. Terus kemudian besarnya beban dinamis kita masukkan rumus seperti yang tadi, C sama dengan W akar L dikalikan L dibagi 10 pangkat 6 1/K, K nya 3 ya. Ini L nya sini, L total di sini 621 kali 10 pangkat 6 kali 10 pangkat 6 nanti bisa dicoret. W nya 5767 ya, seperti yang sudah kita hitung. Maka ketemunya 5767 kali 8563 ketemu 49193 kilonewton, 49,193 kilonewton. Nah, dari sini maka kemudian kita membutuhkan tabel yang mampu dia menahan beban ini ya. Itu yang mana? Nah, nanti ada tabel 27.6 ya. Dia ternyata nomor 21.5 C 52 kilonewton. Nanti C nya harus lebih tinggi ya. Dia mau nahan beban 52 kilonewton bisa, otomatis 49 juga bisa. Kita lihat tabelnya, kita coba lihat tabel 27.6. Nah, ini. Jadi nah, ini. Jadi beban pembebanannya ya. Kalau kita lihat di sini, ini single roded groove ball bearing. Nah, ini ada statis apanya pembebanannya, terus kemudian ada dinamis. Nah, kita mencari yang dinamis yang nilainya di atas 49 ya, karena kita
kita akan tadi ketemunya di sini 49 kN, maka kita harus nyari di atasnya. Nah, di sini yang diminta adalah single row deep groove ball bearing beban dinamis. Kita cari yang ini masih mendekati. Nah, yang mendekati 49 tuh ini. Kenapa bukan ini? Karena ini bukan dinamis, ini statis ini. Nah, yang mendekati 49 itu 52. Kenapa bukan 48? Ini di bawahnya. Kalau di bawahnya nanti dia lifetime-nya tidak bisa sesuai dengan berapa revolusi tadi seperti yang dihitung. Nah, 52 karena 52 ini nomor bearingnya 215. Nah, ini. Maka ini jawabannya untuk soal ini. Nah, dari 49 kN itu kita dapat di tabelnya, kita ambil yang di atasnya sedikit 52 kN, maka ball bearing number 215. Baik, itu dua contoh soal ya dari rolling ball bearing untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan ball bearing. Sementara ini yang bisa saya sampaikan, saya sambung lagi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.